selamat pagi ucapkan untuk anak-anak ibu semua di kelas 11. Nah, kali ini kita memasuki mata pelajaran PKN untuk kelas 11 di pertemuan keempat. Nah, materi kita kali ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dapat kalian lihat di buku paket kalian. Nah, sebelum memasuki materi kita, mari kita sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas. Untuk anak-anak ibu semua di kelas 11. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan keempat dengan membahas materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Nah, jadi pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu atau hak asasi manusia lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi kebijakannya. Nah, jadi di slide sudah diterapkan atau sudah ibu buat salah satu contoh pelanggaran HAM di masyarakat dan pelanggaran HAM pada anak. Nah, selanjutnya mengapa terjadi pelanggaran HAM? Nah, jadi masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara individu. Itu adalah salah satu alasan mengapa terjadinya pelanggaran HAM. Dan selanjutnya, belum adanya rasa tanggung jawab dan kewajiban. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia atau mungkin sebagai pelajar, kita belum ada merasakan atau rasa tanggung jawab dan kewajiban di setiap manusia. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, selanjutnya, belum terjadi kinerja maksimal dari aturan-aturan maupun penegak hukum di suatu tempat. Nah, jadi maksudnya ini penegasan terhadap penegakan hukum di suatu tempat atau pelanggaran yang dilakukannya itu kurang tegas, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia masih mau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya, masih mementingkan kepentingan diri sendiri dalam mencapai sesuatu. Nah, jadi itu salah satu contoh yang identik dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu hak dan kewajiban di setiap individu. Nah, selanjutnya, jelaskan 3 bentuk pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi di hak asasi manusia itu mempunyai pelanggaran yang berat dan ada pelanggaran yang ringan. Dan di slide ibu jelaskan 3 bentuk pelanggaran HAM yang berat. Nah, yang pertama pelanggaran HAM yang berat, di mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah pasal 104 ayat 1 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Contohnya seperti pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 39 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Manusia juga disebut mengenai jenis-jenis dari pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi genosida atau pelanggaran HAM yang berat itu atau kejahatan genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras atau etnis serta agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang terdapat di Pasal 8 Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, contoh di gambar sudah ibu buat, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed di Sudan pada tahun 2004 itu merupakan penghancuran atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok yang berhubungan dengan bangsa, ras maupun etnis. Itu kan berhubungan dengan bangsa, ras dan etnis maupun agama, yaitu kaum yang berkulit hitam. Nah, selanjutnya dalam pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Nah, yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara seluruh atau sebagian. Dan selanjutnya memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Nah, di gambar ini sudah ibu jelaskan atau sudah ibu buat gambar yang berhubungan dengan slide sebelumnya. Yang itu yang gambar keduanya berhubungan dengan demo
yang merupakan tindakan dari setiap individu yang melanggar hak asasi manusia. Nah, selanjutnya crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, jadi suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Nah, jadi gambar di slide yaitu masuk ke bidang penyiksaan dan perbudakan, di mana gambar tersebut adalah Romusa di Indonesia. Nah, selanjutnya dalam pasal 7 huruf B, yang tadi adalah huruf A, ini huruf B. Yang pertama adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan yang terakhir perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Nah, selanjutnya penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Di mana kejahatan yang poin J adalah pemisahan ras yang dilakukan pemerintah dengan tujuan melindungi hak istimewa suatu ras dan bangsa. Nah, ini sudah dijelaskan contoh penyiksaan atau pembunuhan di gambar pertama dan di gambar kedua. Nah, war crimes, jenis dari kejahatan perang yakni sebagaimana tertuang dalam Statu Roma sebagai berikut. Nah, pelanggaran hukum dan kebiasaan serius lainnya yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka yang ditetapkan oleh hukum internasional. Nah, jadi jenis dari kejahatan perang yakni sebagai tertuang dalam Statu Roma, yaitu paragraf kedua ini. Nah, selanjutnya ini adalah peperangan yang terdapat atau berhubungan dengan slide sebelumnya, yaitu kejahatan perang. Gambar pertama dan gambar kedua. Nah, penegakan HAM di Indonesia, tujuannya penegakan HAM di Indonesia adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang apa, bagaimana, dan untuk apa penegakan hak asasi manusia itu. Nah, manfaatnya dapat memecahkan permasalahan tentang HAM yang ada di Indonesia, dan yang kedua dapat mengetahui sumber hukum tentang penegakan hak asasi manusia atau HAM. Nah, penegakan HAM merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik. Banyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jadi HAM merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan HAM merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Nah, ini selanjutnya upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Ini dapat kalian baca. Ini adalah penegakan hukum dan ketertiban yang merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, jadi lembaga penegakan HAM itu adalah Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, jadi itu adalah materi kita mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan mengapa terjadi pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, jadi apabila anak-anak ibu ingin bertanya atau kurang mengerti yang terdapat di slide kita, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom. Dan soalnya ibu akan membuat salah satu soal yang ibu buat terdiri dari 5. Ibu buat soal nomor 5, yaitu nilai SFD apa yang sudah kalian dapatkan di materi kita, yaitu materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi ibu harap kalian dapat menjawab nilai SFD apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekian pertemuan kali ini nakku. Ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ibu tutup dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, demikianlah materi kita kali ini nakku. Dan selanjutnya ibu harap kalian dapat menjelaskan nilai SFD apa yang sudah kalian dapatkan di materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dan pesan untuk anak-anak ibu semua, semoga kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pesan satu lagi untuk anak-anak ibu semua, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap berada di rumah agar kita dapat melanjutkan pembelajaran dari minggu depan. Dan untuk anak-anak ibu semua, apabila kalian kurang mengerti apa yang sudah ibu jelaskan, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar
komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom. Dan Ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Tina.